Organ yang bisa ditemukan di dalam rongga mulut selain gigi adalah lidah. Pada spesies-spesies ikan yang tergolong ke dalam subkelas Agnatha, lidahnya tidak bisa digerakkan. Lidah pada spesies Agnatha berkembang dari lantai farinks. Spesies-spesies ikan yang tergolong ke dalam Gnatostom umumnya tidak memiliki lidah. Proses menelan makanan pada spesies-spesies ikan Gnatostom itu dilakukan oleh struktur yang terdapat pada bagian tepih bawah bila-bila insangnya. Struktur tersebut nanti akan bekerja sama dengan langit-langit untuk membantu spesies ini menelan makanannya. Spesies Gnatostom yang memang memiliki lidah, lidahnya tidak berkembang dari lantai farinks, tapi berkembang dari otot-otot hipobranchial. Sama halnya dengan lidah pada spesies ikan yang tergolong ke dalam subkelas Agnatha, ikan-ikan yang tergolong ke dalam subkelas Gnatostoma, lidahnya juga tidak bisa digerakkan. Sebenarnya, ikan yang tergolong ke dalam subkelas Agnatha, seperti misalnya ikan lamprey, memiliki otot-otot hipobranchial. Tapi lidah pada spesies ini tidak berkembang dari otot-otot hipobranchial, tapi berkembang dari lantai farinks. Pada vertebrata tingkat tinggi, lidahnya juga berkembang dari otot-otot hipobranchial, sama dengan lidah yang ditemukan pada spesies-spesies ikan yang tergolong ke dalam subkelas Gnatostom. Lidah pada vertebrata tingkat tinggi biasanya terkoneksi dengan aparatus hyoid yang ada di bagian posteriornya. Ini misalnya adalah lidah pada manusia bersinambung dengan rawan hyoid melalui otot-otot hipobranchial seperti hipoglossus dan genioglossus. Berbeda dengan lidah yang ditemukan pada ikan yang tergolong ke dalam subkelas Agnatha dan subkelas Gnatostom, lidah pada vertebrata tingkat tinggi bisa digerakkan. Bahkan pada beberapa spesies, misalnya katak, lidahnya bisa dijentikkan keluar hingga sebagian besar struktur lidah keluar meninggalkan rongga mulutnya. Jadi hanya bagian pangkal lidah yang tetap melekat di dalam rongga mulutnya. Ini misalnya terjadi ketika spesies ini sedang menangkap mangsanya dengan menggunakan lidah. Lidah itu dijulurkan atau dijentikkan keluar, dan biasanya permukaan lidah pada spesies ini dilengkapi dengan sekreta yang lengket. Sekreta yang lengket pada permukaan lidah ini membantu spesies tersebut untuk memegang mangsanya. Jadi mangsa akan lengket pada permukaan lidah sehingga mangsa ini bisa ditarik ke dalam rongga mulut dengan menggunakan lidahnya. Pada spesies-spesies yang tergolong ke dalam kelompok Testudinata dan beberapa jenis spesies Aves,
Lidahnya juga tidak bisa digerakkan, sama dengan lidah yang ditemukan pada Agnatha dan Gnatostom. Lidah pada kura-kura dan penyu misalnya tidak bisa dijulurkan. Meskipun demikian, lidah pada kura-kura dan penyu masih bisa digunakan untuk makan dan membantu spesies ini untuk melakukan respirasi. Karena permukaan lidah pada spesies-spesies tersebut dilengkapi dengan pembuluh darah yang bisa digunakan untuk membantu proses pertukaran gas-gas pernafasan yang ada di dalam rongga mulut. Pada sebagian besar spesies aves, sepertiga bagian depan lidahnya sama sekali tidak mengandung otot. Pada sebagian besar spesies aves yang tergolong ke dalam kelompok Ratitae, seperti misalnya burung unta dan kiwi, lidahnya hampir tidak berkembang sama sekali. Jadi lidah pada spesies-spesies tersebut bersifat rudimenter, hampir tidak berkembang sama sekali. Pada spesies-spesies kelelawar yang menggunakan nektar sebagai sumber makanannya, lidahnya fleksibel. Jadi ketika spesies ini menemukan sumber makanannya, maka lidah tersebut bisa dijulurkan, kemudian masuk ke dalam celah-celah struktur tempat terdapatnya makanan tersebut. Ini misalnya adalah seekor kelelawar ketika menemukan bunga yang menghasilkan nektar. Nanti lidahnya dikeluarkan, kemudian masuk ke dalam celah-celah bunga tersebut, sehingga kemudian ujung lidahnya akan bersentuhan dengan bagian bunga yang menghasilkan nektar tadi. Spesies ular juga memiliki lidah yang fleksibel. Ini adalah lidah pada spesies ular, ujungnya biasanya bercabang. Lidah pada spesies ular biasanya digunakan untuk mendeteksi partikel-partikel kimiawi yang ada di udara dengan dibantu oleh struktur lain yang terdapat di dalam mulutnya. Pada spesies burung pelatuk, lidahnya bersinambung dengan aparatus hyoid yang tipis dan fleksibel. Ketika lidah tersebut dijulurkan keluar, maka aparatus hyoid yang tipis dan fleksibel itu yang ada di bagian posterior lidahnya itu akan ikut tergelincir menopang lidah yang sedang dijulurkan ini. Nah, ketika lidah tersebut ditarik kembali ke dalam rongga mulut, maka aparatus hyoidnya akan kembali ke posisi semula. Banyak tetrapoda yang jaringan lidahnya mengandung kuncup kecap atau taste bud yang berperan sebagai organ sensoris untuk mendeteksi senyawa kimiawi yang masuk ke dalam mulut. Banyak tetrapoda yang juga memiliki organ vomeronasal atau organ Jacobson. Organ Jacobson ini berperan terutama untuk mendeteksi sinyal feromon yang ada di udara. Proses sampainya
partikel kimiawi, baik berupa feromon atau partikel bau ke organ vomeronasal ini dibantu oleh lidah. Jadi ketika lidah dijulurkan ke luar rongga mulut, nanti sel-sel pada lidah akan menangkap partikel-partikel kimiawi yang ada di udara. Nanti kemudian lidah itu digetarkan sehingga partikel itu bisa masuk ke dalam mulut, kemudian mencapai organ vomeronasal yang ada di bagian dorsalnya. Pada beberapa spesies ular, proses sampainya partikel-partikel kimiawi, misalnya partikel bau yang ada di udara, itu dilakukan dengan jalan lidah yang tadinya dijulurkan untuk menangkap partikel-partikel bau yang ada di udara, akan ditarik kembali masuk ke dalam rongga mulut. Nanti kemudian ujung lidah tersebut akan ditempelkan pada struktur yang bersinambung dengan organ vomeronasal. Untuk mengetahui posisi anatomis organ vomeronasal, sayatan dilakukan secara melintang pada daerah yang terletak antara gigi taring dengan premolar pertama. Nah, kalau sayatan dilakukan pada bagian tersebut, maka struktur sayatan akan tampak seperti ini. Ini adalah tulang maksila yang membangun langit-langit. Ini adalah rongga hidungnya. Nanti posisi anatomis organ vomeronasal itu ada di antara tulang maksila dengan rongga hidung. Ada sepasang, ada kiri kanan. Ini adalah posisi anatomis organ vomeronasal yang berperan untuk mendeteksi kehadiran partikel kimiawi yang ada di udara. Pada beberapa mamalia yang bersifat karnivor, permukaan lidahnya kasar, karena permukaan lidah pada karnivora ini dilengkapi dengan banyak tonjolan-tonjolan yang dilapisi dengan keratin. Jadi tonjolan-tonjolan yang ada pada permukaan lidah karnivora dilapisi dengan zat keratin. Nah, tonjolan-tonjolan itu kemudian disebut sebagai papila lidah. Pada lidah manusia dikenal paling tidak ada 4 jenis papila lidah, yaitu papila circumvallat, papila fungiform, papila filiform, dan papila foliate. Sebagian besar papila lidah ini mengandung kuncup kecap yang berfungsi untuk mengindra rasa yang tiba pada permukaan lidah. Di samping lidah dan gigi, di dalam rongga mulut juga ditemukan kelenjar-kelenjar oral atau oral gland. Sebagian besar spesies ikan tidak memiliki kelenjar oral. Ikan lamprey adalah satu spesies ikan yang diketahui memiliki kelenjar oral yang berfungsi untuk mensekresikan antikoagulan. Sementara sebagian besar spesies ikan yang lain tidak memiliki kelenjar oral sama sekali. Pada vertebrata darat, salah satu jenis kelenjar oral yang berkembang sangat baik adalah kelenjar ludah.
Jadi kelenjar ludah pada vertebrata darat termasuk kelenjar oral. Kelenjar oral ini berkembang sangat baik. Kelenjar oral atau kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan sekreta yang berupa mukus dan serous yang berfungsi untuk melumasi makanan, sehingga makanan tersebut lebih mudah dikunyah dan lebih gampang untuk ditelan. Kelenjar-kelenjar oral diberi nama berdasarkan struktur tempat sel-sel kelenjar tersebut berada. Sel-sel kelenjar oral yang terdapat pada bibir disebut dengan kelenjar labial yang terletak pada langit-langit, kelenjar palatal atau kelenjar palatinum yang terletak di hidung adalah kelenjar internasal. Nah, beberapa jenis kelenjar lain seperti kelenjar parotis, kelenjar submaxillaris, kelenjar sublingualis itu juga ditemukan di dalam rongga mulut. Kelenjar-kelenjar oral tersebut diberi nama berdasarkan struktur yang ada di dekatnya. Beberapa spesies Aves juga memiliki sejumlah kelenjar oral. Pada burung walet dan burung layang-layang misalnya, kelenjar oralnya menghasilkan substansi yang digunakan untuk membangun sarangnya. Jadi sarang walet itu yang harganya mahal itu sebenarnya adalah ludah dari spesies burung walet dan burung layang-layang ini. Dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar oralnya. Pada spesies vertebrata yang memiliki langit-langit sekunder, pada langit-langitnya ditemukan sejumlah kelenjar palatal atau kelenjar palatinum. Kelenjar palatinum ini bisa ditemukan pada langit-langit keras, bisa ditemukan pada langit-langit lunak, dan juga ditemukan pada uvula. Ada sekitar 250 kelenjar palatinum yang ditemukan pada langit-langit keras. Daerah langit-langit keras yang mengandung kelenjar palatinum ini berada di sisi posterolateralnya. Jadi daerah tersebut ada di batas antara langit-langit lunak. Jadi langit-langit keras yang berbatasan dengan langit-langit lunak, yaitu di bagian posterolateral langit-langit keras ini, merupakan tempat ditemukannya kelenjar-kelenjar palatinum ini. Tepatnya ditemukan pada lapisan submukosa, kelenjar submukosa langit-langit keras yang ada di bagian posterolateralnya, daerah yang berbatasan dengan langit-langit lunak yang ada di bagian posteriornya. Selain itu, pada langit-langit lunak juga ditemukan kelenjar-kelenjar palatinum. Jumlahnya ada sekitar 100 kelenjar palatinum membentuk agregat pada daerah yang terletak di antara lapisan mukosa dan lapisan submukosa langit-langit lunak. Beberapa di antara kelenjar tersebut juga ditemukan pada otot-otot palatumnya. Sementara itu, kelenjar palatinum yang ditemukan pada uvula itu ada 12 kelenjar terletak di lapisan submukosa uvula.
Pada spesies reptil ditemukan jenis kelenjar oral yang lain. Di antaranya adalah kelenjar Harderian. Kelenjar Harderian ini terletak di bagian posterior bola mata. Jadi kalau ini adalah bola mata, posisi kelenjar Harderian ada di bagian posteriornya. Kelenjar Harderian ini menghasilkan sekreta yang mengandung lipida dan kaya dengan porfirin, berfungsi untuk melumasi bola mata dan kelopak mata. Pada reptilia betina, kandungan porfirin sekreta yang dihasilkannya itu bisa mencapai hingga 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan sekreta yang dihasilkan oleh reptilia jantan. Di samping berperan untuk menghasilkan sekreta yang digunakan untuk melumasi bola mata dan kelopak mata, kelenjar Harderian juga menghasilkan lipida yang berperan mengatur suhu tubuh dan juga berfungsi untuk menghasilkan feromon. Kelenjar oral lain yang bisa ditemukan pada spesies reptilia adalah kelenjar Duvernoi. Kelenjar Duvernoi ini terletak di bawah tulang maksila. Posisinya kurang lebih sama dengan posisi tempat terdapatnya kelenjar racun. Tapi kelenjar Duvernoi ini beda dengan kelenjar racun. Kelenjar Duvernoi ditemukan pada spesies-spesies ular yang tergolong ke dalam ke dalam famili Colubridae. Kelenjar Duvernoi sama sekali tidak ditemukan pada spesies ular yang tergolong ke dalam famili Viperidae dan Elapidae. Pada spesies ular yang tergolong ke dalam famili Viperidae dan Elapidae, kelenjar racunnya ini berkembang dari kelenjar Duvernoi. Ini adalah posisi anatomis kelenjar racun pada ular, ada di bawah tulang maksila, sehingga kelenjar racun pada ular ini tergolong sebagai kelenjar submaxillaris. Di samping itu, di dalam rongga mulut juga ditemukan kelenjar nasal. Sekreta dari kelenjar nasal ini berfungsi untuk melembabkan lapisan mukosa rongga hidung dan berperan untuk membantu organ-organ olfaktoris dalam proses penciuman. Kalau rongga hidung disayat melintang untuk mengamati posisi anatomis kelenjar nasal tersebut, maka posisi anatomisnya ada di sini. Kelenjar nasal terletak di bagian tepi rongga hidung, kiri kanan, ada sepasang. Ini adalah sayatan sagital pada daerah kepala untuk menunjukkan posisi anatomis kelenjar nasal. Jadi kelenjar nasal ada di posisi ini, nanti kemudian sekretanya disalurkan melalui ductus kelenjar nasal lateral yang bermuara pada rongga hidung, sehingga sekreta tersebut bisa digunakan untuk melembabkan lapisan mukosa yang ada pada rongga hidung. Pada manusia,
ditemukan 3 pasang kelenjar ludah yang merupakan bagian dari kelenjar oral. Kelenjar ludah pada manusia berfungsi untuk menghasilkan ludah dan enzim yang berperan dalam membantu proses pencernaan. Kelenjar ludah yang paling besar disebut kelenjar parotis, terletak tepat di depan telinga, memanjang ke bawah. Sekreta kelenjar ini disalurkan melalui saluran Stenson yang bermuara pada molar kedua yang tumbuh pada rahang atas. Sementara kelenjar ludah yang ukurannya lebih kecil adalah kelenjar submandibularis. Kelenjar submandibularis ini terletak di sisi ventrolateral rahang bawah. Ini posisi anatomis kelenjar submandibularis. Kelenjar ini menuangkan sekretanya melalui saluran Wharton yang bermuara pada sisi frenulum linguae. Frenulum linguae adalah jaringan ikat yang mengikatkan badan lidah ke lantai rongga mulut. Jadi ujung dari saluran Wharton yang berfungsi menyalurkan sekreta dari kelenjar submandibularis ini bermuara di sisi frenulum linguae. Kelenjar ludah yang ukurannya paling kecil adalah kelenjar sublingualis. Ada sepasang terletak tepat di bawah badan lidah. Sekretanya disalurkan melalui sejumlah saluran kecil yang bermuara pada dasar rongga mulut. Jadi kelenjar sublingualis ini terletak di samping frenulum lingua, kiri kanan. Sekretanya dituangkan melalui sejumlah saluran kecil yang bermuara pada dasar rongga mulut.